Pemirsa, mengapa tiba-tiba Partai Golkar mendukung pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi di Pilkada Banten? Sebelumnya, Golkar sempat mengusung pasangan Andra Soni Dimyati. Untuk membahasnya, sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adis Kadir. Ya, halo, selamat sore Pak Adis Kadir. Halo Mbak. Ya, kita mau tahu apa sebetulnya pertimbangan partai akhirnya mengusung Airin untuk maju ke Pilkada Banten. Ya, jadi ini kan dinamika politik seperti biasa saja. Di setiap partai politik pasti ada dinamika. Kenapa Partai Golkar mendukung Airin? Yang pasti kan Airin sampai saat ini kader Golkar. Terakhir beliau adalah Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan, kemudian salah satu Ketua Bidang Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Demisioner, dan juga Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Jadi karena kader Partai Golkar, ya wajar-wajar saja kami mendukung kadernya Partai Golkar untuk maju sebagai gubernur. Jadi itu saja alasannya. Tapi kan kemarin sempat bukan nama Airin yang muncul. Bagaimana ceritanya? Kita pengen tahu seperti apa dinamikanya di belakang. Dari awalnya bukan nama Airin, kemudian berubah menjadi nama Airin pada hari ini yang seperti kita saksikan. Selain dengan alasan-alasan yang Bapak sebutkan tadi. Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, di partai politik itu kan dinamika selalu berkembang. Bukan hanya per hari, per jam, per menit, tapi per detik itu bisa selalu berubah. Namanya dinamika. Jadi selalu kami mengkaji setiap pemilihan kepala daerah, setiap gubernur. Dan perubahan-perubahan itu bukan hanya terjadi di Provinsi Banten saja. Ada beberapa daerah juga yang berubah terkait dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Dan perubahan itu terjadi di detik-detik terakhir. Jadi memang bukan hanya Banten. Setelah melakukan kajian-kajian, Ketua Umum Pak Bahlil dan juga beberapa pengurus yang ada, kita mengkaji terkait di Golkar itu kan ada PDLT, prestasi dari loyalitas dan tindak tanduknya selama menjadi tidak tercela, selama menjadi partai kader partai, ya itu nanti kita scoring. Nah itu dinamikanya pasti akan terjadi setiap detik karena masukan-masukan daripada masyarakat, kader di daerah itu kan banyak. Jadi masukan-masukan itu juga mempengaruhi scoring dan pilihan kita setelah melakukan kajian-kajian, mana yang paling tepat, mana yang paling siap, mana yang surveinya juga paling bagus di daerah. Baik. Ya tentunya itu yang kita pilih. Karena kita kan juga ingin menang, jadi kita pilih yang terbaik, kader terbaik di daerah tersebut. Itu. Baik, Pak Adis, tapi apakah ada hubungannya dengan kemarin Airin ini didukung oleh PDI Perjuangan? Seolah-olah kan PDI Perjuangan ingin memerahkan Airin nih. Apakah ada hubungannya ke situ? Jadi Golkar langsung mengalihkan dukungan dari Andra Soni Dimyati kepada Airin Ade Sumardi ini. Jadi ini saya rasa tidak ada kaitan ya. Kami juga banyak berkoalisi dengan PDIP di daerah-daerah. Banyak sekali di luar Jawa, banyak Sumatera, Papua, Maluku itu banyak juga. Di Jawa juga demikian. Dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi murni ini adalah kajian-kajian kami, Pak Ketua Umum Pak Bahlil dan rekan-rekan semua. Karena setiap partai politik kan kalau menjagokan itu kan tentunya kan kepingin menang, kan dilihat dari survei yang tertinggi. Jadi upaya-upaya, segala macam upaya tentunya kita lakukan, kita kaji dan lain sebagainya. Maka pilihan untuk Banten, sebenarnya bukan hanya Banten ya, ada beberapa daerah juga, tetapi khusus untuk Banten
itu jatuh kepada Ibu Airin, gitu. Ya, Pak Adis Kadir, setelah mengusung Airin, bagaimana komunikasi dengan Kim? Ya, ini Partai Golkar kan karena berada di dalam koalisi tentunya setiap dalam pengambilan putusan kami selalu berkoordinasi dengan Kim, Koalisi Indonesia Maju, dengan partai-partai yang lain. Nah, tentunya setiap keputusan itu sudah Partai Golkar koordinasikan dengan Koalisi Indonesia Maju dengan Kim, termasuk juga Banten dan provinsi-provinsi lain. Jadi Kim ini ya kita memang tidak lepas selalu berkoordinasi, kemudian berbicara. Memang cair lah kita kalau di Kim ini. Jadi tidak ada perbedaan satu sama lain, dan juga tidak ada satu pengekangan harus ini, harus si A, harus si B. Jadi kalau di Kim ini cair, kita bisa menjelaskan, kita bisa berkoordinasi. Saya rasa di Kim tidak ada masalah karena kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman koalisi yang lainnya. Baik, Partai Golkar mendukung Airin maju Pilgub Banten ini sesuai dengan mekanisme dari Partai Golkar sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Adis Kadir telah berdialog bersama kami. Ya.